Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Anwar dari kelompok 24 tutorial PO2. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 1. Langsung aja ke soalnya. Yang pertama, tentukan lintasan optimal dari kota A ke L untuk meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Sini sudah ada gambarnya, jadi langsung aja desain ke Excel. Nah, di kali ini saya pakai metode yaitu rekursif mundur. Jadi dari saya mulainya dari L ke yang pertama itu ke A. Jadi untuk X4 ini tuh diisi ke kota tujuannya, yaitu sini ada L kan, karena terus untuk yang X ini diisi dari si I, dari sini, dari yang menuju ke L ini. Nah, di sini tuh metodenya dibagi ke beberapa stage. Ya, langsung aja ke yang stage ini. Nah, untuk F4S-nya atau F-nya ini merupakan nilai minimumnya. Nah, atau biayanya itu dari, nah kan ini kan dari I. Nah, I itu kan nilainya 7, terus J itu 8, dan yang bawah itu K itu 11. Nah, selanjutnya kita lanjut ke stage selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu di sini kita isi aja pakai kata-kata yang sebelumnya itu IJK ke stage ini. Kalau yang F3-nya diisi dengan stage sama si F, G, sama H. Nah, untuk caranya itu kita bisa lihat dari sini kan kota I itu 7 ya. Jadi dilihat juga dari sininya harga kalau si F ke I itu kan 12. Jadi 12 ditambah 7. 7. Kondisinya sorry. Di sini. Nah, di sini isi kan di sini F ke itu 12. Jadi 12 ditambah sama si buat ini dari kata I itu 7. Enter. Begitupun juga dari yang kata G ke I. Sini ada kan ya. I ke G itu 5. Berarti 5 ditambah. Terus untuk ke kota H karena nggak ada jadi disetripin aja. Selanjutnya yang yang menuju kota J. Nah, untuk menuju kota J ini tiga-tiganya sama ada ya, berarti F G H itu ada. Jadi sama dari F dulu. F itu harganya 9 ditambah sama si F4 yang di sini itu 8. Sini juga sama dari G itu kan harganya 7 ditambah ini 8. Lalu H itu harganya 10. Sorry, 10 tambah ini J. Sama yang di Kotaka juga dilihat mana aja yang menuju Kotaka kan itu cuma ada H, jadi yang F sama G itu di stripin aja. Kak, H itu harganya 8 tambah sini 11. Nah, selanjutnya eh, di sini tuh kita cari nih nilai minimum di baris ini nih. Dengan rumus, masukin aja rumusnya. Ini dari sini ke sini. Sama ke bawah juga, jadi tinggal tarik aja. Nah, sudah didapetin, nanti di yang kolom sini diisi sama dari mana nih kita dapetin nilai minimum ini. Kan kalau dilihat dari sini kan yang minimumnya itu kan dari kota J, jadi
Ada kota J, kemudian itu dari kota J, dari kota I, terus yang ini dari kota J. Nah, lanjut ke stage selanjutnya. Jadi transpose aja. Nah, selanjutnya itu kan sininya mulai dari kota si ini nih, B, C, D, sama E. Ada kota B, kota C, kota E, kota E. Nah, rumusnya masih sama. Jadi si harga dari si kota B ini ke sini, ke F, ke G, ataupun ke H, ditambahin sama si nilai minimumnya yang ada di sini. Nah, kan untuk yang kota F ini kan dari kota B ke kota F itu ada ya. Nah, kota B ke F ini kan ada, eh, dari B ini bisa nyambung ke F sama G ke H, juga berarti ada semua di, sini aja. Sorry. Harga kota B ke F itu 4 ditambah sama nilai minimum ya 17. Terus kota G, nah, kita ke bawah aja kan. Jadi kota C ke F itu 10 ditambah 17. Terus kota ke D itu nggak ada, kota E juga nggak ada. Selanjutnya yang menuju kota G. Jadi B juga ada, jadi nilainya itu 8 ditambah sini 12. Ini dari C ke G itu 3 tambah S. Terus yang D ke G nggak ada. Nah, terus isi stripin aja. Terus E ke G itu 6. Selanjutnya yang menuju kota H itu ada dua, yaitu si D sama si E. Jadi yang B sama C-nya di strip. Eh, dari ada tiga deh, ada B, D sama E. Jadi yang B itu harganya 11 ditambah sama ini 18. C-nya itu nggak ada, yang D-nya itu 9, berarti 9 ditambah 18, terus yang E itu 12. 11 ditambah, sorry, 18. Nah, di sini juga sama, rumusnya jadi pakai nilai minimum dari si ini. Nah, untuk di sini sama, jadi cari nih mana yang menghasilkan nilai minimumnya itu. Nah, kalau dari sini kan 20, di 20 itu dari kota G, terus 15 itu dari kota G, selanjutnya ini cuma ada satu, yaitu kota H, sini kota G. Lanjut ke satu yang terakhir, yaitu kan semuanya menuju ke A, jadi sininya kota A ya. Kota A, sini T transpose.
Kota A ke B itu 7, rumusnya masih sama ya. 7 tambah ke sini, kota C itu 6, 6 ditambah 6 ditambah 15. Lalu D itu 5, 27, selanjutnya itu 9, 9 ditambah 18. Nah, untuk yang satu ini kan paling kecil, jadi kayak sama minimum untuk ini itu dari kota C. Nah, untuk kebutuhan solusi optimalnya kan mulainya dari kota A ya, jadi kita tentuin di sini kota A, lalu bisa lihat di sini ke kota C berarti lihat dari yang menghasilkan nilai minimum ya. Terus keduanya itu kota G, lalu untuk di sini yang terkecil itu kota I, dan yang terakhir itu kota L. Nah, untuk biaya distribusi ini kita tinggal hitung aja kan dari sini. Sini kan dari A ke C terus ke G, habis itu ke I terus ke L. Jadi dihitung manual itu A ke C itu 6 ditambah C ke G itu 3 ditambah G ke I itu 5 ditambah I ke L itu 7. Nah, diperoleh hasil 21. Nah, untuk jadi eh, solusi optimal biaya yang dikeluarkan itu 21 ya, bisa dolar ataupun apa yang karena tidak dijelaskan satuannya apa. Tapi hasilnya itu 21. Lanjut aja ke yang nomor 2. Itu sebuah perusahaan memiliki dua jenis mesin produksi, mesin A dan mesin B. Setiap tahun kondisi mesin dapat berubah berdasarkan probabilitas berikut. Jika tahun ini menggunakan mesin A, maka tahun depan tetap menggunakan mesin A dengan probabilitas 70% dan beralih ke mesin B dengan sisanya. Jika tahun ini menggunakan mesin B, maka tahun depan tetap menggunakan mesin B dengan probabilitas 60% dan kembali ke mesin A untuk sisanya. Pada awalnya, 50% dari mesin yang digunakan adalah mesin A dan 50% lainnya adalah mesin B. Tentukan A. Proporsi penggunaan mesin A dan mesin B setelah 3 tahun. Dan B. Proporsi steady state atau proporsi jangka panjang dari penggunaan kedua mesin. Nah, sini kita pakai R. Sini saya udah menyiapkan sintaksnya. Yang pertama itu kita definisikan vektor awal atau proporsi awalnya. Tadi kan 50%, 50%, jadi pakai sintaknya itu state 0, 0,5, 0,5, 50% mesin A, 50% mesin B. Selanjutnya itu kita mendefinisikan matriks transisi atau P. Nah, untuk dengan sintaks berikut, matriks 0,7 dan 0,3. Nah, itu dari mesin 0,7 itu dari mesin A ke mesin A, 0,3 itu dari mesin A ke mesin B. Begitupun yang di bawahnya 0,4 dan 0,6 dari mesin 0,4 itu dari mesin B ke mesin B dan 0,6 itu dari mesin B ke ini ke mesin A. Nah, karena tadi yang ditanyain itu kan
3 tahun ke depan. Jadi kita sebenarnya hitung distribusi penggunaan selama 3 tahun ke depan dengan sintaks berikut. Set 1 ini dikali dengan persentase si matriks transisinya. Lalu kita eh, untuk menampilkan hasilnya kita bisa pakai sintaks berikut. Here's langsung aja di running. Nah, diperoleh ini yang tahun sorry, tahun 0 itu atau awal mulanya itu kan 0,5055. Nah, setelah 1 tahun itu mesin A menjadi 0,55, mesin B menjadi 0,45. Pada tahun kedua itu mesin A menjadi 0,565, mesin B menjadi 0,435. Dan pada tahun ketiga eh, mesin A menjadi 0,5695 dan mesin B menjadi 0,4305 atau 43,05%. Nah, di sini bisa dilihat perubahannya. Ini untuk yang nomor satu. Selanjutnya untuk yang steady state, pertama-tama kita bisa menginstal library dulu. Library untuk operasi matriksnya, itu package-nya itu XPM. Sini kita install dulu. Lalu untuk mencari steady state-nya kita pakai sintaks berikut steady state. Bisa dilihat, jadi langsung aja running. Nah, diperoleh hasilnya itu selisihnya 0, untuk mesin A itu 0,571428 enam dan untuk mesin B itu 0,4285714. Selanjutnya kita akan ke POM untuk eh, coba juga hasilnya apakah sama dengan yang dihasilkan di A. Ini kita pakai yang Markov Analysis modulnya. Kita aja di sini. Detailnya pakai ini. Ininya number of test stage-nya yang kedua. Ininya mesin A, mesin B. Nah, tadi inisialnya kan 0,5. 0,5. Sini 0,7, 0,3. Ini di sini masukin aja datanya yang ada di soal. Nah, untuk number of transition-nya itu 3. Karena 3 tahun kan yang ditanya. Nah, di sini didapatkan hasilnya yaitu ending probability-nya atau pas di 3 tahun. Tahun ketiga itu hasilnya itu untuk mesin A 0,5695 dan untuk mesin B itu 0,4305. Nah, untuk steady state-nya itu yang mesin A itu 0,5715 dan yang mesin B 0,4286. Itu sudah sama, kurang lebih kok sama yang ada di R tadi. Ya, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.